أين حكيمتي؟ أين هي؟ طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para ikhwah, para jamaah semuanya, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam ini kembali kita mengaji dan belajar tentang Arkanul Iman, tentang rukun iman. Kita masih di pembahasan al-imanu billahi, iman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampaikan poin-poin sebagiannya mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang pertama, kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul ada. Yang kedua, kita mengimani mengenai nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita sampaikan, kita mengimani tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah pencipta, pengatur, pemilik, penguasa alam semesta. Kemudian juga kita sampaikan, Allah lah pemberi rezeki, Allah lah pengatur rezeki seseorang dan makhluk ciptaannya. Kemudian juga kita lanjutkan, yaitu Allah adalah penyembuh, zat yang maha penyembuh. Di dalam salah satu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma rabban nasi mudhhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Nabi kita pernah berdoa sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya ini seruan, panggilan, Rabbnya seluruh manusia, yang menghilangkan penyakit, yaitu yang menyembuhkan penyakit. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penyembuh, tidak ada penyembuh selain Engkau. Berikanlah kesembuhan, yang kesembuhan itu tidak menyisakan penyakit lagi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syafi, maha penyembuh. Ya. Ini bedakan antara penyembuh dengan pengobat. Ya, itu beda ya, jangan samakan. Sebagian orang-orang karena mungkin kelabakan atau pikiran pendek, ketika anaknya sakit, ketika anaknya parah, langsung menemui tabib, menemui dokter. Pak dokter, sembuhkan anak saya, Pak dokter, sembuhkan anak saya. Ini tidak boleh. Ngomong seperti ini keliru dan jauh kekeliruannya. Ya. Maka penyembuh atau yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang menangani atau mengobati itu bisa dokter, bisa ahli herbal, bisa orang yang berpengalaman dan semacamnya, ya.
Maka ini dua hal yang berbeda, penyembuh dengan pengobat, ya, tabib. Kalaulah sekiranya ya dokter atau perawat atau bidan atau yang lainnya bisa menyembuhkan, maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, ya. Coba lihat, semuanya pada sakit, ya. Dokter sakit, perawat sakit, ya, bidan sakit, yang jual obat sakit, yang buat obat sakit, ya, yang beli obat juga sakit, semuanya sakit, ya. Lalu minum obat, ada yang sembuh, ada yang tidak, ada yang sembuhnya cepat, ada yang sembuhnya lama. Nah, ini menunjukkan bahwasanya semuanya ini bukan menyembuhkan atau bukan penyembuh, tapi penyembuh adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dari paling pokok, yaitu mengimani bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah semata. Nah, ini kuncinya dari seluruh pembahasan, termasuk poin besarnya adalah beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Kita beribadah atau menyembah hanya kepada Allah tok, hanya kepada Allah semata. Inilah dia la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Ini makna la ilaha illallah, ya. Tidak ada yang berhak, yang pantas, yang layak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali dengan benar, kecuali hanya Allah semata. Tidak ada yang berhak, yang tepat untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam sebuah ayat yang dibaca-baca berulang kali oleh kaum muslimin. Ayat ini menjelaskan kepada kita prinsip ibadah, prinsip keimanan kepada Allah, dan prinsip tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Fatihah pada ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu saja kami menyembah, dan hanya kepadamu semata kami berdoa atau memohon pertolongan. Ya. Ayat ini disebut oleh para ulama-ulama dahulu bahwasanya ayat ini merupakan inti. Artinya Al-Quran itu intinya atau kesimpulan besarnya ada dalam surah Al-Fatihah. Sedangkan surah Al-Fatihah itu ya intinya atau fokusnya berada pada ayat kelima ini. Ya. Karena sebagaimana pendapat sebagian ulama bahwasanya Al-Quran itu semuanya isinya iman. Al-Quran itu semuanya isinya tauhid, semuanya. Ya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya isinya iman. Semuanya isinya tauhid. Bagaimana ini? Al-Quran juga ada isinya tentang kisah dan cerita nabi-nabi dahulu. Kan juga Quran menyebutkan tentang sholat, Ustaz, tentang puasa, tentang menutup aurat, tentang membunuh, tentang makan riba, tentang nggak boleh bergunjing dan semacamnya. Maka jawabannya adalah ketika ada ayat-ayat Al-Quran ya tentang kisah-kisah nabi-nabi dahulu, seperti kisah Nabi apa? Nabi Yusuf, kisah Nabi Sulaiman dan yang lainnya, kisah Luqman, ya. Kalau ada kisah-kisah orang-orang soleh, maka kita katakan itu adalah kisah orang-orang yang beriman. Itu adalah kisahnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kalau ada kisah atau cerita yang buruk, ya, yang buruk, orang-orang yang menentang, seperti kisah Fir'aun, kisahnya Abu Lahab, ya, dan yang lainnya, maka kita katakan itu adalah kisahnya orang-orang yang mengingkari dan menentang keimanan. Orang-orang yang menentang dan mengingkari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalam Quran tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang nutup aurat, ya, itu adalah amalan-amalannya orang-orang beriman. Amalannya orang-orang yang bertauhid. Kalau ada larangan bergunjing, larangan membunuh, larangan berzina, itu adalah konsekuensi dari orang-orang yang beriman, maka dia meninggalkan itu. Maka semuanya akan berputar dan kembali kepada keimanan, akan kembali kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bercerita dalam Quran tentang surga dan keindahan serta kenikmatannya, maka itu adalah tentang balasan bagi orang-orang yang beriman. Balasan bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah dalam Quran menyebutkan tentang neraka beserta adab dan penderitaan dan siksaannya, maka ini adalah balasan dan hukuman bagi orang-orang yang menentang keimanan dan menentang tauhid. Maka betul kata para ulama, semua Al-Quran isinya tentang keimanan. Ya, semuanya isinya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpulang kepada keimanan semuanya. Ya, kembali kepada tauhid semuanya. Sehingga ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu semata. Ya, di sini nanti kita akan belajar bahasa Arab juga, ya, sedikit-sedikit. Itu kalimat ka, ya, itu artinya satu, kamu tapi satu, ya. Kalau dua apa? Kuma. Kalau lebih dari dua, kum. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat tunggal, iyyaka. Berarti apa? Hanya kepadamu ya Allah satu-satunya. Artinya hanya kepadamu semata. Hanya kepadamu saja. Orang Betawi hanya kepadamu doang, ya. Nah, itu dia, ya. Na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu semata dan hanya kepadamu satu-satunya. Nasta'in, kami berdoa, kami memohon. Coba lihat, kita perhatikan, ya. Di awal disebutkan beribadah, kemudian disebutkan berdoa. Padahal kalau kita mikir-mikir sedikit, nggak perlu disebutkan lagi berdoa, karena berdoa ini sudah masuk dalam ibadah. Kenapa disebutkan berdoa khusus? Nah, ini menunjukkan berdoa ini betul-betul hendaknya diperhatikan, ya. Berdoa atau memohon atau meminta, inilah inti atau fokus dari ibadah, ya. Makanya Allah sebutkan secara khusus, ya, disebutkan umum dulu, hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah, ini umum. Lalu Allah sebutkan khusus, dan hanya kepadamu ya Allah semata kami berdoa, kami memohon, kami meminta. Kenapa Allah khususkan berdoa ini? Karena berdoa ini persoalan paling pokok dalam ibadah, persoalan paling inti dalam ibadah, yaitu berdoa atau meminta, ya. Sehingga ulama mengatakan ketika seseorang dia berdoa, meminta, memohon kepada Allah, dia telah mewujudkan dan mempraktekkan tauhid paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu sebaliknya, kalau ada seseorang dia berdoa, dia memohon, dia meminta kepada selain Allah, seperti kepada roh, dia berdoa kepada jin, dia meminta kepada malaikat, dia meminta kepada khadamnya, ya, dia memohon meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, maka ulama mengatakan dia telah melakukan kesyirikan tertinggi. Ya, tidak ada lagi syirik paling tinggi di atas itu. Kesyirikan dalam doa adalah kesyirikan paling parah, kesyirikan paling tinggi. Sebagaimana tauhid dan ibadah paling tinggi adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran tuh, ya, jika Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, beliau membuat
buku khusus tentang hal ini. Beliau mengupas dan mengulas dan mengambil faedah dan pelajaran dari ayat kelima surah Al-Fatihah ini. Beliau menulis kitab Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Buku ini ada sekitar 3 jilid. Tuh 2, 3 jilid. Ya. Bukunya 3 jilid, yang dibahas cuma ayat kelima surah Al-Fatihah. Ya. Gimana itu ya? Ini menunjukkan bagaimana satu ayat ini sangat penting sekali. Ya, di dalamnya adalah akidah, tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lihat ibadah itu apa ya? Ibadah kepada Allah, ibadah itu apa? Para ulama menyebutkan ibadah itu al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batin. Ya, ibadah itu adalah apa saja, ya apa saja yang Allah cintai. Nah, ini kuncinya. Dan Allah ridhoi, ini pokoknya ya. Mungkin berupa ucapan-ucapan dengan menggunakan lidah, atau mungkin berupa perbuatan-perbuatan dengan anggota badan, atau mungkin dia tampak. Zahir itu tampak dek mata, karanga dek talingo, itu namanya zahir ya. Kemudian atau dia batin, tersembunyi dalam hati, nggak nampak dek mata, nggak karanga dek talingo, ya, nggak ada bacaan, nggak ada anggota badan melakukan, namanya di dalam, namanya batin di dalam ya. Maka semuanya ini adalah ibadah selagi Allah cintai dan selagi Allah ridhoi. Makanya dulu ketika guru kita Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad ya, hafizahullah taala, beliau tabligh akbar ke Kota Padang sekitar bulan Februari tahun 2005 ya. Februari 2005 itu di Masjid Al-Azhar UNP, tahu UNP, Kota Padang ya. Itu beliau tabligh akbar membahas mengenai ibadah ini. Kemudian beliau ketika itu terlambat 1 hari kalau tidak salah. Lalu beliau hari yang itu digantikan oleh Al-Ustaz Armen Halim Naro, ketika itu LC rahimahullah. Nah, dalam pembahasan itu ya, kita ketika itu tidak hadir ya, cuma dapat kasetnya ya. Tidak hadir, tidak sempat hadir, nggak datang ketika itu. Maka ada kaset rekamannya. Maka beliau terangkan masalah ibadah ini. Kemudian beliau tanyakan, tanyanya begini dari Ustaz Abdul Hakim ya, dari mana kita tahu ini Allah cintai dan ini Allah ridhoi? Dan dari mana kita mengetahui ini Allah murkai dan ini Allah benci? Nah, itu beliau tentang ya. Maka jawabannya sangat sederhana. Kita mengetahuinya ya, ar-ruju' ilal kitabi was sunnah, dengan mengembalikan kepada Quran dan sunnah. Ya, kembalikan timbang dengan Quran dan kembalikan dan timbang dengan hadis, maka kita akan mengetahui, oh, ucapan begini Allah cintai, perkataan begini Allah ridhoi. Dari mana kita tahu? Dari dalil Quran dan sunnah. Ya, perbuatan begini Allah cintai dan Allah ridhoi. Dari mana kita tahu? Dari Quran dan sunnah. Ya, amalan batin begini Allah ridhoi, Allah cintai. Dari mana kita tahu? Dari Quran dan sunnah. Makanya berdasarkan inilah ya, berdasarkan itulah sehingga pentingnya talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i. Ya, kita nggak bakalan tahu
Ini Allah cintai, ini Allah ridhoi kalau nggak ngaji, kalau nggak belajar, kalau nuntut ilmu, kalau nggak kajian, kalau nggak membaca, kalau nggak belajar. Ya, ilmu laduni itu nggak ada. Ilmu laduni, langsung hebat ya. Tahu tafsir, tahu akidah, tahu fikih, tahu apa langsung hebat langsung. Ya, nggak ada ilmu laduni itu. Maka apa? Innamal ilm bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan belajar, ya dengan ngaji begini, ya meluangkan waktu hadir di surau, hadir di masjid, hadir di pelajaran, hadir di muhadharah, hadir di daurah, ya menyimaknya, mendengarnya, mencatatnya, menulisnya, menghafalnya dan seterusnya. Kemudian ya mungkin dengan cara-cara yang lain menuntut ilmu, yaitu membaca, ya, kemudian bertanya, diskusi dan seterusnya, ya, baru kita tahu ini Allah cintai, Allah ridhoi. Nah, sehingga hal ini menuntut kita untuk banyak mengaji, banyak belajar. Alhamdulillah di masjid Nurul Falah ini, Suroto siang ini ya selalu ada, ya, pengajian atau majelis ilmu atau majelis-majelis pelajaran syariat. Maka ini bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini ada pondok anak-anak belajar, ya. Pondok dari sederhana dulu, ya, dari simpel dulu. Karena kita lagi merintis. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan ke depannya insyaallah taala. Baik. Kemudian kita berikan beberapa contoh, ya. Beberapa contoh. Contohnya adalah misalkan kalau perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi banyak sekali, ya. Kalau dalam hadis Nabi kasih contoh itu adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu apa? Membersihkan atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ini contoh dari hadis Nabi langsung, hadis Muslim, ya. Membersihkan atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Apakah batu, apakah kerambi mudo, atau kerambi tua, atau apa namanya? Rantiang. Apa namanya kecilnya kerambi itu, apa namanya? Mombang, Pak. Mombang yang jatuh di jalanan, atau pecahan kaca, atau kayu, atau paku, atau apa saja yang mengganggu, yang bisa nggak nyaman, ya, nggak lancar orang di perjalanan di jalan tersebut, ya. Maka kalau kita amankan, kalau kita singkirkan, maka itu adalah ibadah Allah cintai, Allah ridhoi. Apa dalilnya? Dari mana kita tahu itu Allah cintai? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menyingkirkan gangguan itu apakah paku, apakah kayu tadi, dengan lidah, dengan hati, atau dengan anggota badan? Dengan anggota badan. Gak mungkin dengan lidah menyingkirkan gangguan tadi, ya. Gak mungkin dengan hati. Gimana cara menyingkirkannya dengan hati? Tidak bisa. Dengan anggota badan, dengan tangan, nah, diambil, ya, letakkan ke tepi. Atau dia kalau dia kerambi mudo, ya dimainkan jurus sepak bola sedikit, sipak jauh kaki, coba tepi, ya. Nah, ini kan pakai anggota badan juga, ya. Ini contoh dari hadis Nabi, ya. Yang lainnya banyak sekali, ya. Berwudu itu kan pakai anggota badan, termasuk juga nutup aurat pakai anggota badan. Awak melakukan sawah, melakukan baju, jo lidah, jo hati, to jo anggota badan. Jawab, antum jangan ketawa, antum melakukan sawah, melakukan baju, kan nutup aurat tuh, ibadah tuh, ya, wajib hukumnya nutup aurat itu. Pakai sarawah, pakai baju, kalau ibu pakai jilbab itu, ya. Memasang baju celana jilbab itu pakai lidah, pakai hati, itu pakai anggota badan. Pakai anggota badan. Ini amalan ibadah dengan anggota badan. Allah cintai, ya. Ke surau, jalan ke surau untuk sholat, berjalan ke surau untuk pengajian, pakai lidah berjalan, pakai hati jalan, tidak mungkin pakai anggota badan. Ini adalah contoh ibadah banyak, ya. Kemudian misalkan lagi, yaitu dengan lisan, ibadah sesuatu perkataan atau ucapan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi dengan lisan. Contohnya apa? Baca Quran, berzikir, apa? Menasehati. Misalnya nasihati orang pakai hati, oh nggak sampai lah,
ilmu batin bisa sembarangannya. Maka apa? Banyak contohnya. Azan, iqamat, jadi imam, sholat subuh, sholat Jumat. Harus pakai lidah bacanya. Gak bisa pakai hati. Sholat Jumat pakai hati aja. Oh, jauh ya. Gak bisa. Harus diucapkan. Amar ma'ruf nahi munkar itu semuanya Allah cintai, Allah ridhoi. Kemudian semuanya pakai lidah, pakai lisan semuanya. Yang tampak, apa yang tampak Allah cintai, Allah ridhoi. Ya, nutup aurat kita kan nampak dulu. Enak buka aurat kan nampak dulu. Ya, dalam kamar mandi, dalam bilik, nampak dulu Allah. Tapi kalau kita pakai baju nutup aurat kan nampak dulu. Ya, itu yang nampak, yang zahir. Nah, nutup aurat ini wajib hukumnya, pahalanya besar sekali. Ya, nama ibadah sunnah, karena nutup aurat wajib. Kalau laki-laki, alhamdulillah standar lah, normalnya laki-laki muslim nutup aurat insya Allah. Nah, yang masalah adalah perempuan. Perempuan yang masalah, karena perempuan ini dia fitnah sehingga harus ditutup ya. Ya, harus ditutup. Apa fitnah itu? Bisa membuat orang tertarik atau suka, atau demen, atau mau sama dia, ya, atau mau mendekat sama dia, itu namanya fitnah. Maka kita nutup aurat nampak sama orang. Azan terangan di lingkungan. Boleh azan pelan-pelan. Cat muazin begitu. Apa ini muazin kayak gini? Gak boleh azan begitu. Azan itu harus zahir, dia harus terangah di orang banyak. Bahkan dibantu dengan ini. Apa namanya ini? Mic atau speaker ya. Supaya terdengar, zahir yang tampak yang terdengar. Ya, ada pula amal ibadah itu yang dia apa? Bukan ucapan, bukan pakai anggota badan, bukan nampak dia orang, bukan terangah dia orang, tapi letaknya di batin. Letaknya di mana? Di batin. Letaknya di hati. Nah, contoh ya. Antum. Nah, kan? Amalan ibadah Allah cintai, Allah ridhoi, pahalanya besar. Tapi mengamalkannya bukan pakai lidah, baca doa, baca Quran, berzikir, baca selawat. Mengamalkannya bukan dengan tangan, bukan dengan kaki. Mengamalkannya bukan nampak dia orang, bukan taranga dia orang. Tapi ibadah itu letaknya di batin, di hati. Apa contohnya? Syukur. Sabar. Ikhlas ini yang tidak ada lagi ini. Udah setengah agama nih sebutnya ikhlas itu. Kalau senyum nampak ada orang. Ntar nih antum senyum tuh. Ridho. Puasa kan hari ini nggak nampak orang. Antum makan sahur nampak sama ibu tuh. Iya kan? Aku sih juga Ustaz. Apanya? Sendiri sih juga. Iya, puasa. Akhirnya nanti ente minum juga ya. Puasa aja bisa puasa itu latihan sabar, latihan ikhlas ya. Yang di batinnya nih ya. Pak. Keimanan akidah tauhid. Untuk batin. Habis. Habis. Pak, contoh Pak. Antum. Antum dah deh. Apa contohnya lagi? Siapa cintai istri orang? Harusnya cinta kepada siapa? Cinta ke Allah. Mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai masjid, mencintai orang soleh, itu ibadah. Mencintai istri orang berdosa itu rupanya. Hati gitu ya. Udah istri orang dilamar. Beda gitu ya. Dan dengan bahasa itu pembahasan khusus tuh ya. Tuh 35 tahun ke atas tuh. Baik, ini apa contohnya lagi yang amalan hati? Amalan hati nggak dapat.
syukur, sabar, ikhlas, tauhid, ridho. Apa lagi? Cinta ke Allah. Termasuk juga benci. Benci apa? Benci kepada kemaksiatan, benci kepada dosa, benci kepada kekufuran. Ya. Termasuk juga qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup. Ya. Tawadhu, masya Allah. Apalagi tawakal, bergantung, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semuanya adalah dengan hati. Ya, ibadah yang dalam hati. Maka semuanya ini intinya apa? Kita kembalikan dan kita timbang dengan Quran dan hadis, maka kita akan mengetahui ini Allah cintai, ini Allah ridhoi. Ya. Baik. Nah, sebagian para ulama merangkum hal ini dengan ungkapan begini. Ibadah itu adalah ya menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul, kemudian meninggalkan larangan Allah, larangan Rasul. Nah, itu kesimpulan. Ini kesimpulan dari sisi cepatnya apa itu ibadah. Ya. Jadi ibadah cepatnya apa? Mengerjakan perintah Allah, perintah Rasul. Kemudian apa lagi? Meninggalkan larangan Allah, larangan Rasul. Nah, kadang-kadang perhatikan para santri ya, murid-murid semuanya, para siswa semuanya. Sebagian orang itu kadang memahami ibadah itu ya cuman mengerjakan perintah Allah. Allah perintahkan sholat, Nabi perintahkan sholat, saya beribadah, betul. Ya, Allah perintahkan saya puasa Ramadan, Nabi perintahkan saya puasa Ramadan, ibadah, betul. Allah perintahkan saya untuk menunaikan ibadah haji kalau saya mampu, Nabi perintahkan juga saya kerjakan ibadah, betul. Allah perintahkan saya keluarkan zakat kalau duitnya banyak, hartanya banyak, Nabi juga perintahkan saya kerjakan, saya bayarkan zakat, ibadah, betul. Ya. Allah menyuruh saya untuk aurat keluar rumah, kasih untuk orang pakai sarawak, pakai baju, ya. Ibadah ini betul. Tapi kadang-kadang sebagian orang nggak paham, ya. Ada sisi lainnya yang itu juga ibadah adalah apa? Meninggalkan larangan Allah, meninggalkan larangan Rasul. Ini ibadah luar biasa. Ya. Yaitu maksudnya meninggalkan apa? Tidak mengerjakannya. Ya. Tidak mengerjakan larangan Allah, larangan Rasul, ini ibadah. Jadi kita kok ndak namuah babu syiria, ndak namuah pai ke dukun, ndak namuah bertanya ke peramal, ya, ndak namuah masang jimai, ndak namuah babu syiria. Ini ibadah luar biasa. Pahalanya besar sekali. Ya, kita ini ndak mau bunuh orang. Ini ibadah luar biasa. Kita nggak mau berjudi dan bampok. Kita nggak kerjakan judi. Kita nggak mau bampok atau berjudi. Ini ibadah luar biasa. Kadang orang nggak paham itu. Ya, kita nggak mau berzina. Ya, hubungan intim seperti suami istri dengan lawan jenis. Apalagi sejenis lebih parah nih ya. Apa kalau sejenis namanya apa? Liwat. Liwat. LGBT. Nah, apa LGBT? Lesbi, gay, transgender. B-nya loh, biseksual, transgender. Bukan transport, ya. Apa? Nggak tahu banyak lagi. Ini lagi, itu ya. Jadi kita nggak mau lakukan itu, ini ibadah luar biasa. Ya. Kita nggak mau menuduh orang, kita nggak mau bergunjing, kita nggak mau berbohong. Ini ibadah, orang nggak paham itu. Ya, makanya kita kadang-kadang harus punya ilmu yang sifatnya betul-betul paham. Ini karena nggak paham, kita nggak berbohong, itu sudah ibadah luar biasa. Ya, kita nggak mau menggunjing orang, menuduh orang, memfitnah orang, nggak mau merendahkan orang, menjatuhkan orang, ini sudah ibadah luar biasa. Jangan pahami ibadah itu hanya mengerjakan perintah. Nah,
ini harus kita pahami ya. Hal ini supaya pemahaman kita terhadap hal ini betul-betul kita pahami dengan baik. Kemudian ibadah-ibadah tersebut dijelaskan oleh para ulama mesti kita lakukan dengan ikhlas. Apa namanya? Ikhlas. Apa arti ikhlas? Secara bahasa Arab arti ikhlas itu murni. Murni itu tidak bercampur. Tapi ikhlas dalam makna syariat apa? Merelakan Ustaz. Saya ikhlas merelakan. Saya ikhlas tidak usah dibayar Ustaz. Ini bahasa Indonesia ini, ya. Dia bantu membersihkan rumah ustadznya, lalu ustadznya mau kasih duit untuk makan siang. Tidak usah Ustaz, saya ikhlas Ustaz. Maksudnya apa? Tidak usah kasih saya honor, saya ikhlas. Jadi maksudnya ikhlas apa? Saya bekerja, tidak usah kasih gaji, berarti ikhlas. Memangnya karyawan, orang, guru, ya, suami, para suami bekerja cari duit, ya, bekerja dapat gaji itu tidak ikhlas. Tidak ada hubungannya bekerja dapat gaji berarti dia tidak ikhlas, tidak ada hubungannya tuh, ya. Ini bahaya pemahaman kayak gitu ya. Dia bekerja ngajar di pesantren, dia ngajar, dia imam, dia jadi guru Quran. Lalu gak usah dikasih gaji supaya dia ikhlas. Kalau dikasih gaji dia tidak ikhlas, tidak boleh kan itu ya. Tidak ada hubungannya, itu tidak ada ya. Ya, maka ikhlas itu apa? Seseorang beramal, ini harus kita pahami. Kadang-kadang kayak gitu, saya ikhlas ya Ustaz, usah kasih Ustaz. Nah, bastian rumah dari pagi sampai menjelang azan zuhur di bastiannya rumah Ustaz mau dikasih 100.000 lah Ustaz. Saya ikhlas Ustaz. Maksudnya apa? Saya tidak usah dikasih, berarti saya tidak usah dikasih honor, itulah ikhlas. Ini namanya nggak paham namanya, ya. Ikhlas seperti apa? Ikhlas adalah mengerjakan amalan, ya. Baik itu mengerjakan perintah Allah, perintah Nabi, atau mungkin itu meninggalkan larangan Allah, larangan Nabi, mengharapkan surga. Itu ikhlas. Ya, dia mengerjakan perintah Allah, perintah Nabi, meninggalkan larangan Allah, larangan Nabi, dia mengharapkan pahala dari Allah, surga Allah, itu ikhlas. Ya, atau dia mengerjakan perintah Allah, perintah Nabi, meninggalkan larangan Allah, larangan Nabi, dia takut dosa, dia takut nanti Allah marah, Allah murka, Allah melaknatnya, Allah menghukumnya, Allah menyiksanya, Allah masukkannya ke neraka, dia takut. Itu ikhlas namanya. Ya. Atau dia mengerjakan ibadah itu, meninggalkan larangan itu supaya dia berniat apa? Supaya Allah cinta kepadanya, supaya Allah meridhoinya. Ini ikhlas. Itu tujuannya balasan Allah, surga Allah, pahala dari Allah, cinta Allah, ridho Allah. Dia takut Allah melaknatnya, dia takut Allah murka kepadanya, dia takut Allah menyiksanya di alam kubur, dia takut Allah nanti menyiksanya, membakarnya di neraka. Lalu dia kerjakan amal ini, dia tinggalkan amal buruk ini. Itu namanya ikhlas namanya. Walaupun dia dikasih gaji 1 miliar per bulan, itu dia ikhlas namanya. Tidak ada hubungannya dikasih gaji, kasih honor dengan ikhlas itu ya. Dulu saya pernah tegur itu ya, oleh salah seorang senior ya. Kadang dihubung-hubungkan antara guru yang mengajarkan Quran, mengajarkan syariat, lalu dikasih honor, dibilang tidak ikhlas. Tidak boleh begitu dihubungkan begitu, ya. Apalagi ikhlas ini urusan hati. Bahkan sampai dikatakan siapa kalau dia ngomong saya ikhlas, itu tidak bisa jaminan dia ikhlas itu ya. Karena ikhlas itu dia bukan amalan lisan, itu amalan lisan namanya. Dia amalan hati, ya, amalan hati. Bahkan seseorang kalau dia belum merasakan bagaimana beratnya ikhlas itu, dia belum berjuang jadi orang ikhlas. Kemudian yang kedua, ibadah itu yang paling penting adalah tadi, yaitu dia berkesesuaian dengan Quran dan hadis. Itu untuk ya, ibadah menjadi ibadah dia kalau dia cocok sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan petunjuk Quran dan hadis.
Dia mengikuti perintah ini karena sesuai dengan Quran dan hadis, karena Quran dan hadis memerintahkan. Dia meninggalkan perbuatan ini, menjauhinya, tidak melakukannya karena dilarang dalam Quran dalam hadis. Maka jadilah dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kunci pokok dari beriman kepada Allah, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.